Koper bajuku dilempar dari lantai 2 sampai menghantam teras tepat saat keluarga besar suamiku lagi nyanyi ulang tahun buat bapak mertuaku. Brak, roda kopernya copot, baju anakku berhamburan ke halaman, dan semua tamu langsung diam sambil nenggok ke arahku. Kakak iparku turun tangga sambil nunjuk muka aku di depan semua orang. Ambil barangmu, sekarang. Kamu numpang terlalu lama di rumah ini. Suamiku berdiri di samping ibunya, dan dia cuma diam. Anakku langsung nangis sambil meluk kakiku. "Mah, kita diusir." Jujur, lututku sampai lemes karena semua mata ngeliatin aku kayak aku pencuri. Kalau kalian suka cerita begini, subscribe dulu. Karena yang bikin aku lebih hancur, bapak mertuaku sebenarnya masih hidup dan ada di dalam rumah itu. Tapi mereka sengaja mendorong kursi rodanya menjauh biar dia gak lihat aku dipermalukan. Dan tepat saat satpam mulai ngangkat koperku keluar pagar, aku lihat dari jendela lantai 2, bapak mertuaku mukul kaca sekuat tenaga sambil berusaha kasih sesuatu ke aku. 3 tahun sebelum koperku dilempar ke teras malam itu, hidupku sebenarnya biasa banget. Aku cuma guru TK biasa, gajiku gak besar, hidupku juga sederhana. Aku nikah sama Dimas, anak kedua keluarga Hartono, keluarga pemilik toko bangunan paling besar di kota kami. Nama keluarga mereka cukup bikin orang segan. Kalau ada acara kota, nama mereka hampir selalu disebut. Dari awal sebenarnya ibu mertuaku, Bu Ratna, gak pernah benar-benar setuju aku jadi menantu mereka. Dia pernah ngomong langsung di depan keluargaku waktu lamaran. Anak saya bisa dapat yang jauh lebih mapan. Ruangan langsung sunyi waktu itu. Ibuku cuma menunduk sambil meremas ujung jilbabnya. Aku masih ingat wajah ayahku yang pura-pura tersenyum, padahal jelas malu. Yang bikin aku tetap lanjut nikah sama Dimas, cuma karena bapak mertuaku, Pak Hendra, justru berdiri membelaku. Beliau bilang santai sambil naruh cangkir kopi. Yang nikah anak saya, bukan laporan rekening. Semua sempat ketawa kecil, tapi Bu Ratna langsung diam dengan wajah dingin. Aku harusnya sadar dari situ. Masalah ini nggak benar-benar selesai. Setelah menikah, kita berdua tinggal di rumah kecil kontrakan dekat sekolah tempat aku ngajar. Hidup kami nggak mewah, tapi tenang. Dimas masih terlihat sayang. Kami bahkan punya anak laki-laki setahun setelah menikah. Semua berubah waktu Pak Hendra kena stroke ringan saat sedang rapat di kantor. Hari itu, kantor keluarga panik. Karyawan sibuk keluar masuk rumah sakit. Bu Ratna histeris. Maya, kakak iparku, malah sibuk telepon urusan bisnisnya sendiri. Dimas datang ke rumah sakit sambil wajah kusut, lalu pegang tanganku erat. "Ran, kita pindah ke rumah utama dulu. Papa butuh orang yang bantu." Aku sempat diam, karena aku tahu tinggal serumah dengan Bu Ratna bukan hal gampang. Tapi waktu aku masuk ruang rawat dan lihat Pak Hendra kesulitan mengangkat tangan sendiri buat minum, aku nggak tega nolak. Aku bilang iya. Dan sejak hari itu, hidupku benar-benar berubah. Aku bangun jam 4 pagi, masak makanan khusus, ngurus obat, nganter terapi, temenin kontrol rumah sakit. Kadang aku bahkan tidur di kursi rumah sakit kalau kondisi beliau drop. Yang bikin suasana mulai aneh, Pak Hendra makin dekat sama aku. Kalau mau makan, beliau nyari aku. Kalau mau terapi, beliau manggil aku. Kalau ada dokumen kantor dibawa ke rumah, beliau sering nyuruh aku ambilkan. Maya mulai kelihatan gak suka. Dia sering datang terlambat dengan wajah kesal, lalu sengaja ngomong keras di meja makan. Enak banget ya, ada yang lagi latihan jadi pemilik rumah. Sendok di tanganku sempat berhenti. Semua diam. Dimas cuma bilang, "Udah Maya," tapi nadanya lemah banget. Bu Ratna malah ikut menatapku dari ujung meja tanpa bicara apa-apa. Tatapan itu jauh lebih bikin gak nyaman. Aku tetap bertahan diam. Sampai 6 bulan sebelum malam aku diusir, Pak Hendra tiba-tiba mengetuk pintu kamarku pagi-pagi sekali. Dia sudah berpakaian rapi. Di tangannya ada map coklat tebal. Wajahnya serius banget. "Rani, ikut papa sekarang. Jangan bilang siapa-siapa." Aku lihat ke arah lorong rumah. Sepi. Tapi entah kenapa, saat aku turun tangga, aku sempat lihat pintu kamar Maya terbuka sedikit. Dan ada seseorang sedang memerhatikan kami dari dalam gelap. Aku ikut Pak Hendra keluar rumah pagi itu tanpa sempat ganti baju.
Beliau cuma bilang buru-buru, dan ekspresinya bikin aku nggak berani banyak tanya. Sopir keluarga bahkan terlihat bingung, karena biasanya kalau Pak Hendra keluar, selalu ada sekretaris atau Dimas ikut. Hari itu cuma aku. Sepanjang jalan, Pak Hendra terus memeluk map coklat itu di dadanya. Tangannya masih agak gemetar habis stroke, tapi genggamannya kuat banget. 2 kali aku coba tanya kami mau kemana. Beliau cuma menggeleng pelan. Mobil berhenti di depan kantor notaris. Perutku langsung gak enak. Begitu kami masuk, resepsionis langsung berdiri, seperti sudah menunggu. Pak Hendra sudah kami siapkan ruangan pribadi. Aku makin bingung. Di ruang itu sudah ada notaris tua yang kelihatan sangat kenal sama keluarga mereka. Begitu duduk, Pak Hendra langsung bilang sesuatu yang bikin aku kaku. Semua keluar. Rani tetap di sini. Sekretaris notaris sempat melirik aku. Tatapan mereka aneh. Seolah mereka juga bertanya-tanya, kenapa justru aku yang diminta tinggal. Pintu ditutup. Ruangan mendadak sunyi. Pak Hendra pelan-pelan membuka map coklat itu. Isi di dalamnya bikin tanganku dingin. Sertifikat rumah utama, dokumen tanah, surat beberapa ruko, berkas perusahaan keluarga. Aku langsung berdiri. Pak, kenapa saya lihat semua ini? Beliau menatap aku lama banget, sampai aku nggak berani bicara lagi. Pak, nanti saya dibilang serakah. Beliau justru memukul meja pelan pakai telapak tangan. Suara gelas sampai bergetar. Aku belum mati, Rani. Aku diam. Beliau lanjut bicara lebih pelan sambil napas berat. Rumah utama ternyata akan diamankan sampai cucu tertuanya dewasa. Beberapa aset dibekukan supaya nggak bisa dijual diam-diam. Dan nama pengawas sementara semua itu, aku. Dadaku langsung sesak. Pak, jangan saya. Dimas, Bu Ratna, atau Maya pasti. Beliau memotong. Itulah masalahnya. Ruangan hening beberapa detik. Lalu beliau menatap lurus ke aku. Maya punya utang yang belum kamu tahu. Dimas terlalu lemah sama ibunya. Kalau dokumen ini jatuh ke tangan mereka, semuanya habis. Aku sampai berkeringat dingin. Notaris mendorong dokumen ke arahku untuk tanda tangan saksi. Tanganku gemetar hebat. Aku hampir menolak lagi. Sampai Pak Hendra mendadak batuk keras dan harus minum obat. Aku refleks membantu beliau. Di sela napasnya yang berat, beliau berbisik pelan banget. Jangan bilang siapa-siapa dulu. Akhirnya aku tanda tangan dengan tangan dingin. Aku pikir semuanya selesai setelah itu. Ternyata begitu kami keluar dari gedung, Maya sudah berdiri di parkiran sambil melepas kacamata hitamnya. Wajahnya merah. Dia berjalan cepat ke arah kami sampai satpam depan kantor ikut memperhatikan. Papa ngapain di sini sama dia? Orang-orang di parkiran mulai melirik. Aku membeku. Pak Hendra mendadak pura-pura batuk lagi dan menyuruh sopir jalan cepat. Tapi saat mobil kami keluar, aku lihat Maya masih berdiri sambil menatap mobil kami. Dan entah kenapa, tatapan itu rasanya kayak bilang hidupku di rumah itu sebentar lagi bakal dihancurin. Sejak hari di kantor notaris itu, rumah langsung terasa beda. Bukan perubahan besar yang langsung kelihatan. Justru hal-hal kecil yang bikin aku nggak bisa tidur. Pembantu lama yang sudah kerja belasan tahun, tiba-tiba diberhentikan sama Bu Ratna tanpa alasan jelas. Paginya dia keluar rumah sambil nangis. Masih sempat meluk aku di dapur. Hati-hati ya Bu Rani, rumah ini lagi nggak baik. Aku belum sempat tanya maksudnya apa, dia sudah ditarik satpam buat keluar gerbang, karena Maya bilang dia terlalu banyak bicara. Sejak itu semua pekerjaan rumah jatuh ke aku. Masak, bersih-bersih, ngurus anak, ngurus Pak Hendra. Dan anehnya, setiap aku kelihatan capek, Maya justru makin sering datang ke rumah. Dia mulai bawa teman-temannya hampir tiap sore. Mereka nongkrong di ruang tamu sambil makan makanan yang aku masak. Aku masih ingat satu sore, waktu aku lagi bawa teh ke meja tamu. Maya sengaja ngomong keras banget. Kalau ada orang miskin lihat sertifikat rumah terus jadi mimpi tinggi, biasanya lupa diri ya. Teman-temannya ketawa kecil sambil melirik aku dari ujung kepala sampai kaki. Tanganku sempat gemetar, sampai teh tumpah sedikit ke tatakan. Maya langsung berdiri. Hati-hati dong, barang di rumah ini mahal. Suasana langsung canggung. Aku cuma minta maaf pelan,
lalu pergi ke dapur sambil nahan napas. Kupikir itu udah cukup buruk. Ternyata belum. 2 minggu kemudian, pagi-pagi banget, aku bantu Pak Hendra mandi karena perawat belum datang. Kondisi beliau waktu itu lumayan stabil. Bahkan beliau sempat bercanda kecil soal rambutnya yang makin tipis. Aku sempat ketawa. Lalu semuanya berubah cepat. Begitu aku keluar sebentar ambil handuk di lemari luar kamar mandi, suara benda jatuh keras terdengar dari dalam. Brak! Aku lari masuk. Pak Hendra sudah tergeletak di lantai kamar mandi. Kepalanya berdarah sedikit kena sudut wastafel. Aku langsung teriak panik. Tolong! Tolong! Pelayan dapur lari duluan. Satpam masuk. Aku berusaha angkat kepala Pak Hendra sambil nangis. Dan di tengah kekacauan itu, Maya muncul sambil pegang ponsel. Dia bukannya bantu. Dia malah merekam aku. Akhirnya ketahuan juga kamu lalai. Aku sampai bengong. Mbak, bantu angkat papa dulu. Dia tetap merekam. Pelayan lain mulai saling lihat. Ada yang berbisik, ada yang bingung harus bantu siapa. Baru setelah sopir datang, Pak Hendra dibawa ke rumah sakit. Belum sampai aku ganti baju, video potongan kejadian itu sudah masuk grup keluarga besar. Yang terlihat cuma aku panik di kamar mandi. Tidak ada bagian saat aku teriak minta bantuan. Tidak ada bagian saat Maya cuma berdiri merekam. Di grup keluarga, tante-tante langsung kirim pesan. Ya ampun, gimana bisa ceroboh begitu? Kasihan Pak Hendra. Malamnya Dimas pulang dari kantor dengan wajah merah. Dia banting kunci mobil ke meja makan sampai anakku kaget. Kamu ngapain aja di rumah? Aku masih berdiri sambil pegang mangkuk sup. Bu Ratna diam di kursi sambil menangis kecil. Maya duduk sambil pura-pura menenangkan ibunya. Aku lihat semua wajah di meja makan malam itu. Dan aku sadar, mereka sudah punya cerita sendiri tentang aku. Pak Hendra mencoba bicara dari kursi roda setelah pulang dari rumah sakit. Bibirnya bergerak pelan. Beliau menunjuk Maya. Tapi Maya cepat memegang tangan beliau. Papa capek, jangan dipaksa ngomong. Aku cuma berdiri. Diam. Karena untuk pertama kalinya, aku mulai merasa mereka sedang menyiapkan sesuatu yang jauh lebih besar untuk menjatuhkanku. Sejak kejadian kamar mandi itu, aku mulai berhenti percaya kalau semua ini cuma kebetulan. Awalnya aku masih berusaha mikir positif. Mungkin Maya cuma emosi. Mungkin Dimas lagi tertekan. Mungkin Bu Ratna cuma takut kehilangan suaminya. Tapi semua pikiran itu hilang, malam aku nggak sengaja lihat sesuatu di garasi belakang rumah. Waktu itu hampir jam 11 malam. Aku turun buat ambil obat Pak Hendra yang ketinggalan di mobil supir. Rumah sudah sepi. Lampu sebagian dimatikan. Pas aku lewat garasi samping, aku dengar Maya sedang bicara keras lewat telepon. Aku bilang jual aja sekarang. Gue butuh uang minggu ini. Aku langsung berhenti jalan. Pintu garasi terbuka sedikit. Dari celah itu, aku lihat mobil sedan perusahaan yang biasa dipakai operasional toko sedang diperiksa seseorang. Ada pria asing membawa map, lalu Maya menandatangani beberapa kertas di kap mobil. Supir lama keluarga berdiri gelisah sambil lihat kanan kiri. Aku refleks mundur. Tapi kakiku nyenggol pot bunga. Trak. Semua orang langsung menoleh. Jantungku rasanya berhenti. Maya keluar sambil tatapan tajam. Kamu ngapain di sini? Aku buru-buru angkat kotak obat di tanganku. Ambil obat papa. Dia mendekat banget, sampai aku bisa cium parfum tajamnya. Kalau kamu suka nguping, hidup kamu bakal pendek di rumah ini. Dia masuk lagi sambil membanting pintu. Aku berdiri beberapa detik sambil gemetar. Besok paginya, mobil itu sudah hilang. Dan saat sarapan, Pak Hendra terlihat bingung waktu tanya supir soal mobil. Maya langsung menjawab santai. Masuk bengkel, Pak. Pak Hendra menatap lama. Beliau jelas nggak percaya. Tapi belum sempat bicara lebih jauh, masalah lebih besar datang. Siang itu debt collector datang ke toko bangunan utama. Mereka teriak di depan pelanggan, bawa kertas tagihan. Menyebut nama Maya keras-keras. Karyawan panik. Pelanggan keluar sambil bisik-bisik. Beberapa orang bahkan merekam pakai ponsel. Nama keluarga Hartono langsung jadi bahan omongan satu kota dalam sehari. Aku datang ke toko karena diminta antar dokumen. Begitu turun dari mobil,
Semua mata langsung lihat aku. Salah satu karyawan berbisik ke temannya. Itu menantunya kan? Aku pura-pura nggak dengar. Belum sampai masuk kantor, Bu Ratna muncul dan langsung menampar map dari tanganku sampai kertas berhamburan di lantai. Sejak kamu masuk keluarga ini, rumah kami nggak pernah tenang. Orang gudang, kasir, supir, semua lihat. Tak ada yang berani bantu ambil kertas. Aku jongkok sendiri sambil gemetar ngumpulin dokumen. Dan yang paling sakit, Dimas berdiri di depan pintu kantor. Dia lihat semuanya. Tapi dia cuma memalingkan wajah. Malamnya, aku dipanggil ke ruang keluarga besar. Aku pikir akhirnya mereka mau bicara jujur. Ternyata tidak. Bu Ratna bilang aku dilarang ikut urusan bisnis. Dimas mengambil ponselku. Katanya biar aku fokus urus rumah. Maya mengambil kunci kamar kerja Pak Hendro dari meja. Dan besoknya, Satpam mulai ngikutin aku kemana-mana di rumah. Aku benar-benar seperti tahanan. 2 hari kemudian, Pak Hendra mendadak pingsan dan masuk ICU. Aku bahkan gak diizinkan ikut ke rumah sakit. Aku dikunci di rumah bersama anakku. Saat semua orang pergi, aku lihat lampu ruang kerja Pak Hendra menyala. Padahal rumah kosong. Aku pelan-pelan mendekat. Pintu ruang kerja terbuka sedikit. Dan seseorang sedang membongkar isi lemari besi Pak Hendra. Aku langsung mundur waktu lihat ada orang di ruang kerja Pak Hendra malam itu. Jantungku kenceng banget sampai rasanya suara nafasku sendiri terdengar. Dari celah pintu, aku lihat Maya sedang jongkok di depan lemari besi yang terbuka. Dimas berdiri di belakangnya sambil pegang senter kecil dari ponsel. Kertas berserakan di lantai. Map-map dibuka paksa. Tanganku refleks nutup mulut sendiri. Aku nggak nyangka Dimas ikut. Suamiku sendiri. Maya tiba-tiba berhenti bergerak. Ada suara nggak sih? Aku langsung jongkok di balik lemari pajangan lorong. Nafasku kutahan. Dimas keluar duluan. Langkahnya makin dekat. Aku bisa lihat bayangan kakinya dari bawah celah pintu. Dia berhenti. Diam. Beberapa detik itu rasanya panjang banget. Lalu dari dalam Maya teriak pelan. Cepat, dokumen rumah nggak ada. Dimas akhirnya balik masuk. Aku langsung lari ke kamar sambil gemetar dan pura-pura tidur saat mereka lewat lorong. Besok paginya semua terasa aneh. Rumah justru mendadak sibuk. Dekorasi dipasang. Tenda datang. Catering masuk. Bu Ratna bilang mereka mau bikin pesta ulang tahun besar untuk Pak Hendra karena beliau baru keluar dari ICU. Aku sempat bingung. Pak Hendra bahkan masih lemah. Tapi nggak ada yang peduli. Yang penting tamu datang, nama keluarga tetap terlihat baik. Siang itu aku mencoba masuk ke kamar Pak Hendra. Satpam langsung menghadang pintu. Maaf Bu, ada perintah. Aku bengong. Perintah siapa? Belum sempat dia jawab, Maya muncul dari belakang sambil tersenyum tipis. Papa butuh istirahat. Kamu fokus aja di dapur. Aku lihat lewat celah pintu kamar. Pak Hendra duduk di kursi roda. Tangannya seperti mau angkat sesuatu. Tapi Maya langsung menutup pintu. Malam sebelum acara akhirnya aku berhasil bicara sebentar dengan Pak Hendra saat perawat keluar ambil obat. Beliau kelihatan panik. Tangan beliau gemetar sambil menunjuk laci meja samping tempat tidur. Aku buka pelan. Kosong. Beliau memukul sandaran kursi rodanya sendiri karena frustasi. Aku pegang tangannya. Dokumennya dicuri. Beliau menatapku lalu berkedip cepat. Aku langsung dingin. Sebelum aku bisa tanya lagi, Bu Ratna masuk bersama 2 sepupunya. Mereka langsung berhenti lihat aku. Salah satu sepupunya berbisik cukup keras. Oh, ini toh, menantu yang bikin keluarga ini ribut. Mereka sengaja gak pelankan suara. Aku cuma mundur. Besoknya rumah penuh tamu. Mobil parkir sampai luar gerbang. Relasi bisnis, keluarga besar, tetangga penting. Semua datang bawa hadiah sambil senyum-senyum. Di dapur aku masak dari pagi sampai tangan kepanasan kena minyak. Bahkan saat aku mau ganti baju karena bajuku kotor kuah, Maya menahan lenganku. Belum selesai.
Pelayan juga kerja sampai acara selesai. Aku menatap dia. Dia sengaja menyebut aku pelayan. Saat malam masuk acara utama, lampu halaman dinyalakan. Semua orang nyanyi ulang tahun buat Pak Hendra yang duduk lemah di kursi roda. Aku berdiri di belakang sambil pegang piring kotor. Lalu tiba-tiba Maya ambil mic. Senyumnya manis banget. Dan entah kenapa, 1 detik sebelum dia bicara, perutku langsung terasa jatuh. Maya berdiri di tengah halaman sambil pegang mic. Senyumnya manis banget sampai bikin aku makin takut. Semua tamu masih pegang piring dan gelas. Musik ulang tahun baru saja berhenti. Anak-anak kecil yang tadi lari-larian juga ikut diam karena suara Maya berubah serius. Terima kasih semua sudah datang buat ulang tahun papa kami. Orang-orang tepuk tangan kecil. Lalu Maya menarik nafas panjang dan pura-pura menahan tangis. Tapi di hari spesial ini, keluarga kami sedang dihancurkan dari dalam. Suasana langsung berubah. Sendok berhenti bergerak. Orang-orang saling lihat. Aku masih berdiri di belakang dekat meja catering sambil pegang piring kotor. Maya lalu menoleh tepat ke arahku. Ada orang di rumah ini yang berusaha mengambil hak keluarga kami. Semua kepala langsung ikut menoleh ke aku. Tubuhku langsung dingin. Bu Ratna berdiri dari kursinya sambil menangis keras. Kami sudah anggap dia anak sendiri, tapi dia balas kami begini. Bisik-bisik mulai terdengar dari meja tamu. Itu menantunya ya? Yang guru itu? Serius ngincer harta? Aku lihat beberapa orang mulai mengeluarkan ponsel diam-diam. Aku melangkah maju 1 langkah. Mbak, cukup. Oh belum. Dia memberi kode ke Dimas. Dan disitulah hidupku rasanya benar-benar runtuh. Dimas masuk ke dalam rumah. Beberapa detik kemudian, dia keluar sambil menyeret koper hitam milikku. Koper anakku juga. Aku membeku. Dimas, kamu ngapain? Dia gak jawab. Dia langsung melempar koperku ke teras. Brak. Resleting terbuka. Baju anakku jatuh ke lantai halaman. Mainan kecil berserakan dekat kaki tamu. Anakku langsung lari sambil nangis ambil boneka kecilnya. Papa, jangan. Itu punya aku. Dimas tetap diam. Bu Ratna menunjuk gerbang depan. Keluar malam ini juga. Lututku rasanya lemas. Aku lihat satu persatu wajah keluarga besar mereka. Ada yang kasihan, ada yang menikmati, ada yang pura-pura gak lihat. Yang paling bikin aku hancur, aku lihat Pak Hendra di kursi roda sedang berusaha berdiri sambil mukul sandaran kursinya sendiri. Beliau kelihatan panik banget. Tapi 2 perawat pribadi yang dibayar Maya langsung mendorong kursi beliau masuk ke dalam rumah. Aku teriak, "Jangan bawa papa!" Tak ada yang dengar. Satpam mulai angkat koperku ke arah gerbang. Anakku meluk kakiku sambil gemetar. "Mah, kita mau tidur di mana?" Aku hampir jatuh saat menunduk peluk dia. Tanganku gemetar hebat. Lalu aku angkat kepala dan lihat jendela lantai 2 terbuka sedikit. Pak Hendra ada di sana. Beliau memukul kaca berkali-kali sambil menunjuk sesuatu di tangannya. Sebuah map coklat. Map yang seharusnya hilang. Dan saat satpam hampir mendorongku keluar gerbang, suara klakson mobil tiba-tiba terdengar keras di depan rumah. Semua orang otomatis nengok ke gerbang waktu suara klakson itu terdengar 2 kali. Satpam yang tadi pegang koperku berhenti di tempat. Tamu-tamu berdiri sambil saling lihat. Siapa lagi? Ini acara ulang tahun atau apa sih? Gerbang terbuka pelan. Mobil notaris masuk lebih dulu. Di belakangnya mobil polisi. Wajah Maya langsung berubah. Apa-apaan ini? Bu Ratna buru-buru jalan ke depan. Dimas langsung bentak satpam. Siapa yang buka gerbang? Belum ada yang jawab, suara kaca pecah terdengar dari lantai 2. Brak! Semua kepala langsung mendongak. Aku ikut menoleh, lalu tubuhku langsung lemas. Pak Hendra berdiri di balkon sambil berpegangan ke pagar dengan tubuh gemetar. Perawat pribadinya panik menahan beliau dari belakang. Dan di tangan beliau, ada map coklat itu. Map yang semua orang bilang hilang. Map yang bikin aku dihancurkan malam itu. Papa, turun sekarang! Maya teriak histeris.
Pak Hendra justru memukul pagar balkon berkali-kali. Lalu beliau melempar map itu ke bawah. Map jatuh tepat di atas meja ulang tahun. Kue hancur. Krim berantakan di taplak putih. Halaman langsung sunyi total. Notaris maju pelan lalu mengambil map itu. Saya datang atas permintaan langsung Pak Hendra. Maya langsung nyeruduk maju. Papa lagi sakit. Ini nggak sah. Polisi langsung menahan dia. Dia makin panik. Itu hak keluarga saya. Perawat lalu memasangkan alat bantu suara Pak Hendra. Suara mesin keluar patah-patah. Tapi semua orang dengar jelas. Yang harus keluar bukan Rani. Aku langsung gak bisa nahan nangis. Anakku meluk kakinku makin erat. Notaris mulai membacakan isi dokumen satu persatu. Rumah utama gak boleh dijual. Aset tertentu dibekukan. Dana cucu diamankan. Dan orang yang ditunjuk menjaga semuanya sementara, aku. Halaman langsung ribut. Serius? Berarti selama ini dia difitnah. Maya mulai kehilangan kontrol. Dia mencoba merebut dokumen. Dimas ikut maju. Polisi langsung mendorong mereka mundur. Kursi jatuh. Piring pecah. Anak-anak kecil mulai dibawa masuk. Kupikir semua berhenti di situ. Ternyata belum. Notaris mengeluarkan flash disk kecil dari dalam map. Satu lagi. Dimas langsung pucat. Jangan diputar. TV ruang keluarga dinyalakan. Semua tamu melihat rekaman CCTV. Maya dan Dimas terlihat jelas masuk ruang kerja tengah malam. Mereka membongkar lemari besi, mengambil dokumen. Maya langsung mundur sambil geleng kepala. Itu editan. Tapi nggak ada yang percaya lagi. Dan tepat saat semua orang mulai ribut, teriakan keras terdengar dari luar gerbang. Maya Hartono! Aku menoleh. Debt kolektor berdiri di depan rumah sambil membawa berkas. Dan wajah Maya langsung benar-benar pucat. Debt kolektor itu langsung masuk sampai satpam kewalahan nahan mereka di gerbang. Maya Hartono mana? Bayar utangnya sekarang. Tamu-tamu yang tadi masih duduk rapi sekarang mundur sambil bisik-bisik panik. Beberapa ibu langsung ngajak anaknya menjauh. Ada yang terang-terangan merekam karena suasananya benar-benar kacau. Maya langsung lari ke belakang Bu Ratna. Itu fitnah, mereka sengaja datang. Tapi salah satu debt kolektor melempar setumpuk ke atas tagihan ke meja kue ulang tahun Pak Hendra. Foto Maya, nominal utang, tanggal transaksi, semuanya jelas. Kue ulang tahun Pak Hendra bahkan jatuh miring karena meja didorong orang-orang yang panik mundur. Bu Ratna gemetar baca kertas itu. Wajahnya kosong. Ini gak mungkin. Belum ada yang sempat tenang. Dimas tiba-tiba jalan ke arahku. Mukanya berubah total. Bukan marah, takut. Dia pegang lenganku kuat banget. Ran, cukup ya. Jangan lanjut lagi. Kita bisa ngomong di dalam. Aku pelan-pelan lepas tangannya. Untuk pertama kalinya, aku gak mundur. Aku lihat semua orang. Lihat tamu. Lihat keluarga besar yang tadi diam waktu aku dipermalukan. Lalu aku bilang pelan. Masih ada satu lagi. Halaman langsung sunyi lagi. Aku pinjam laptop notaris dan buka akun cloud lamaku. Dimas langsung pucat. Dia tahu apa yang mau aku putar. Ayo masuk dulu, jangan di sini. Aku tetap klik file audio. Suara Dimas terdengar jelas dari speaker halaman. Rekaman itu ternyata tersimpan otomatis waktu beberapa minggu lalu dia bicara di telepon dalam mobil. Sementara ponselku tertinggal di sana. Suara Dimas dingin banget. Kalau papa gak cepat sadar atau ya udahlah kalau beliau gak ada sekalian malah lebih gampang. Yang penting Rani keluar dulu dari rumah. Tubuhku langsung merinding walaupun aku sudah pernah dengar rekaman itu sendiri. Tapi mendengar ulang di depan semua orang, rasanya beda. Bu Ratna sampai mundur sambil nutup mulut. Dimas, kamu ngomong apa? Rekaman lanjut. Kalau Rani tetap di rumah, tanda tangan aset bakal susah dipindahin. Dimas langsung panik. Itu dipotong, itu gak lengkap. Aku gak jawab. Aku cuma menatap dia. Tatapan yang selama ini selalu penuh takut, malam itu hilang.
Pak Hendra di balkon mulai menangis sambil memukul dada sendiri. Perawat buru-buru menenangkan beliau. Tamu satu persatu mulai pergi sambil geleng-geleng kepala. Beberapa relasi bisnis ayah mertuaku bahkan langsung bilang ke asistennya untuk menghentikan kerjasama. Aku dengar sendiri, jangan libatkan perusahaan kita dengan keluarga ini dulu. Dimas jatuh berlutut di depanku. Benar-benar di halaman, di depan semua orang. Ran, tolong, jangan hancurin aku. Aku lihat koper anakku masih terbuka di lantai. Boneka kecil anakku masih kena debu. Aku menatap Dimas dingin. Waktu kamu buang hidup aku barusan, kamu juga gak berhenti. Dan tepat saat Dimas masih berlutut, suara sirine polisi kedua terdengar dari luar gerbang. Sirine berhenti tepat di depan gerbang. Kali ini suasananya jauh lebih dingin. 2 petugas turun sambil membawa map berisi laporan penggelapan aset perusahaan. Begitu nama Maya dipanggil keras di depan semua orang, lututnya langsung lemas. Dia sempat lari ke pintu samping rumah. Tahan dia! 2 petugas mengejar. Sepatu hak tingginya copot. Dia jatuh dekat meja prasmanan sampai piring pecah berhamburan. Orang-orang mundur sambil merekam. Ya Allah! Barusan dia yang paling galak. Petugas menunjukkan bukti transfer, penjualan mobil perusahaan, pemindahan uang, tagihan utang. Semua lengkap. Maya histeris sambil merangkak pegang kaki Bu Ratna. Mama, tolong aku. Mama bilang sesuatu. Bu Ratna cuma berdiri seperti orang kehilangan suara. Petugas akhirnya membawa Maya keluar melewati tamu-tamu yang tadi sempat membelanya. Semua mata mengikuti dia sampai gerbang tertutup. Tapi masalah belum selesai. Petugas lain mendekati Dimas. Mereka minta dia ikut untuk pemeriksaan dokumen yang dicuri. Dimas langsung panik. Dia menunjuk aku sambil menangis. Ran, tolong bilang sesuatu, please. Aku menatap dia lama. Mukanya berantakan. Orang yang tadi lempar koperku sekarang gemetar kayak anak kecil. Dia mendadak berlutut lagi di halaman, di depan semua orang. Ran, jangan hancurin aku. Aku ayah anak kita. Aku belum jawab. Aku justru menoleh ke koper anakku yang masih terbuka. Boneka kecil itu masih tergeletak kena debu. Aku jalan pelan ambil boneka itu, membersihkan debunya pakai ujung bajuku. Lalu, aku berdiri di depan Dimas. Waktu anak kamu nangis tadi, kamu tetap lempar barang kami. Dimas langsung diam, benar-benar gak bisa ngomong. Petugas menarik dia berdiri. Dia masih terus lihat aku saat dibawa keluar. Bu Ratna akhirnya terduduk di kursi tamu yang sudah berantakan. Make up-nya luntur. Kalung mahalnya putus saat dia jatuh duduk. Manik-maniknya berceceran di lantai. Tak ada satupun keluarganya yang bantu ambil. Relasi bisnis Pak Hendra mulai pergi satu persatu. Salah satu dari mereka sengaja berhenti di depan Bu Ratna. Saya kenal almarhum ayah Anda baik-baik, tapi keluarga ini sudah beda. Mereka pergi tanpa pamit. Mobil keluar satu persatu dari gerbang. Lampu pesta masih menyala. Musik ulang tahun masih pelan terdengar dari speaker yang lupa dimatikan. Tapi halaman itu sudah terasa seperti rumah kosong. Pak Hendra akhirnya dibawa turun dari balkon. Begitu sampai bawah, beliau langsung pegang tanganku erat, lalu menunjuk koperku. Satpam yang tadi mau buang barangku langsung menunduk. Dengan tangan gemetar, dia ambil satu persatu baju anakku dari lantai. Dilipat, dimasukkan lagi ke koper. Semua orang lihat, tak ada suara. Cuma suara kain dilipat. Dan entah kenapa, itu terasa jauh lebih memalukan daripada semua teriakan malam itu. Aku berdiri di tengah halaman, masih pakai baju dapur. Tangan bau bawang, maskara luntur. Anakku tertidur di bahuku karena kelelahan nangis. Dan untuk pertama kalinya, tak ada satu orang pun di rumah itu yang berani bilang, aku harus pergi lagi. 6 bulan setelah malam itu, rumah besar itu berubah total. Gak ada lagi pesta. Gak ada lagi tamu penting keluar masuk. Gerbang yang dulu selalu ramai sekarang lebih sering tertutup. Video malam saat aku diusir sempat viral di kota kami.
banyak orang tahu bagaimana aku dipermalukan dan bagaimana semuanya berbalik dalam satu malam. Maya akhirnya diproses karena penggelapan uang perusahaan. Dimas keluar dari rumah itu setelah pemeriksaan selesai. Dia beberapa kali datang mau ketemu anak kami. Tapi anakku belum siap. Aku nggak pernah maksa. Yang paling berubah justru Bu Ratna. Suatu sore dia menghentikanku di dapur. Matanya sembab. Tangannya dingin waktu pegang tanganku. "Rani, saya minta maaf." Aku diam cukup lama. Lalu aku bilang pelan, "Saya maafkan, Bu." Aku berhenti sebentar. Tapi malam koper itu dibuang, saya nggak akan pernah lupa. Dia cuma nangis sambil menunduk. 2 bulan setelah itu, Pak Hendra meninggal dalam tidur. Tenang. Pemakamannya penuh orang. Karyawan lama datang, tetangga datang. Banyak orang datang karena benar-benar menghormati beliau. Setelah pemakaman selesai, pengacara keluarga menyerahkan surat terakhir dari Pak Hendra ke aku. Tanganku gemetar waktu membacanya. Rumah bukan milik orang yang paling keras berteriak bahwa itu miliknya. Air mataku langsung jatuh. Aku lanjut baca. Rumah adalah milik orang yang tetap bertahan menjaganya saat semua orang lain tetap sibuk berebut. Malamnya aku pulang ke rumah bersama anakku. Saat masuk teras, aku lihat koper hitam itu masih disimpan di sudut gudang. Rodanya masih patah. Debunya tebal. Anakku menatap koper itu. "Mah, itu koper waktu kita mau diusir ya?" Aku cuma menatap koper itu beberapa detik. Lalu aku panggil satpam. "Buang." Satpam langsung mengangkat koper itu keluar. Aku lihat sampai koper itu hilang dari gerbang. Lalu aku masuk ke rumah. Rumah yang dulu jadi tempat paling memalukan dalam hidupku. Dan untuk pertama kalinya, aku masuk tanpa rasa takut sama sekali.